menjadi orang yang mudah sebar-sebar, karena belum tentu itu berita benar. Kalau nggak ngerti, ayo belajar. Mulailah curiga jika sudah suruh-suruh. Sebarkanlah, hey, tunggu dulu. Periksalah kalimat, kok banyak tanda seru. Banyak huruf besar, mata gue jadi ngilu. Coba dicari beritanya dulu, mendingan begitu daripada keliru. Apa untungnya sebar kabar palsu, daripada nanti kamu yang malu. Cek dulu, daripada nanti kamu yang malu. Cek dulu, siapa tahu hoax. Yup. Hello, siapa tahu hoax. Yup. Hello, siapa tahu hoax. Hoax itu konten yang negatif, tujuannya itu ya provokatif. Paling cocok buat orang yang sensitif. Kalau ke gue ya gak efektif, tapi semua suka yang positif. Misalnya video yang inspiratif, meme yang lucu, itu juga sih positif, kreatif, dan produktif. Coba dicari beritanya dulu, mendingan begitu daripada keliru. Apa untungnya sebar kabar palsu, daripada nanti kamu yang malu. Cek dulu, daripada nanti kamu yang malu. Cek dulu, siapa tahu hoax. Yup. Hello, siapa tahu hoax. Yup. Hello, siapa tahu hoax. Tolong aku melolong, baca sosmed bikin aku bengong. Banyak berita isinya bohong, bikin orang jadi saling menggonggong. Seperti ada niat sebar kebencian, tanpa peduli akan ada kerugian. Seperti dapat munculnya permusuhan, karena tertipu jadi curigaan. Gue pernah baca hoax di sosmed, yang jadi merugikan tukang trompet. Katanya trompet bisa bikin kanker, trompet sih cuma bisa bikin bibir doer. Sylvester Stallone dibilang mati, Brad Pitt juga dibilang mati, Mr. Bean, Jackie Chan juga dibilang mati. Seneng banget doain orang mati. Harusnya ada etikanya bermain sosial media. Tak bisa asal mengirim tanpa dipikirin, bisa fatal akibatnya. Bersihkanlah udara kita dari kebencian. Sebarkan saja cintamu untuk Indonesia. Wahai kepada pengguna sosmed, mari bersatu sampai lengket. Jagalah persatuan, jangan lobet. Hati-hati banyak tukang copet. Hey, jangan sampai salah posting, bisa bikin orang jadi pusing. Cek dulu itu penting, jangan jadi cepat terpancing. Gue pernah takut salah minum, karena bahaya buat tulang sumsum. Hampir semua merek disebutkan, gara-gara itu gue kehausan. Gue tertipu isu PKI, katanya jutaan sudah dipersenjatai. Akibatnya gue keluar biaya, bikin persembunyian bawah tanah. Harusnya ada etikanya bermain sosial media. Tak bisa asal mengirim tanpa dipikirin, bisa fatal akibatnya. Bersihkanlah udara kita dari kebencian. Sebarkan saja cintamu untuk Indonesia. Bersihkanlah udara kita dari kebencian. Sebarkan saja cintamu untuk Indonesia.
Tebarkan saja cintamu untuk Indonesia. Selamat datang di Indonesia Makin Cakap Digital, langsung dari 34 provinsi, 514 kabupaten kota, diikuti lebih dari 500.000 talenta digital. Inilah Indonesia Makin Cakap Digital. Saya luncurkan program literasi digital nasional hari ini. Halo, selamat pagi, kembali berjumpa dalam Indonesia Makin Cakap Digital dengan tema hari ini menjadi sukses dengan dunia digital melalui literasi. Selamat pagi, perkenalkan saya Aulia Mawardika yang akan menjadi moderator untuk acara pada pagi hari ini. Dan sebelumnya izinkan saya untuk menjelaskan sedikit latar belakang pada acara pagi hari ini. Teknologi informasi dan juga komunikasi di Indonesia semakin berkembang pesat. Hampir semua orang memiliki akses yang mudah terhadap internet dan berbagai informasi. Hal ini dibuktikan oleh angka penetrasi pengguna internet di Indonesia yang mencapai 73,3%. Berangkat dari fakta tersebut, Presiden Republik Indonesia Joko Widodo menetapkan percepatan transformasi digital untuk mencapai Digital Nation sebagai salah satu visi utama dalam masa pemerintahannya yang kedua. Sesuai dengan arahan visi Presiden di atas, Kementerian Komunikasi dan Informatika bersama dengan mitra jejaring JNLD Siberkreasi telah menyusun sebuah peta jalan literasi digital tahun 2021-2024 untuk meningkatkan partisipasi digital masyarakat, mendorong pengembangan ilmu pengetahuan masyarakat di bidang teknologi informasi dan komunikasi dan digital, serta mendorong tingkat kecakapan transformasi digital dalam pemanfaatan teknologi baru. Sebelum lanjut ke acara berikutnya, izinkan saya juga untuk membacakan tata tertib pada pagi hari ini. Yang pertama, dimohon untuk tetap mematuhi dan juga mengikuti protokol kesehatan, dan dimohon kepada para peserta dan juga narasumber yang sedang tidak menyampaikan materi untuk tetap mematikan mic dan menyalakan kamera video. Tidak diperkenankan untuk coret-coret di layar, tidak diperkenankan menyela pada saat narasumber berbicara. Hanya boleh bertanya pada sesi tanya jawab, yang dimana sesi tanya jawab ini akan dilakukan di akhir. Dan silahkan untuk mengerjakan pretest dan juga post-test. Biasanya link untuk mengerjakan post-testnya akan di-share di kolom komen, dan itu adalah beberapa saat sebelum acara berakhir. Peserta akan mendapatkan e-sertifikat setelah mengisi post-test melalui link yang akan dibagikan di kolom chat. Aplikasi Siberkreasi dapat di-download di App Store dan juga Google Play Store. Baik, acara selanjutnya adalah menyanyikan lagu Indonesia Raya 3 stanza dan dilanjutkan dengan video arahan dari Bapak Presiden Republik Indonesia Joko Widodo.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati para Menteri Kabinet Indonesia Maju, para Gubernur, Bupati, dan Wali Kota di seluruh tanah air Indonesia, hadirin dan undangan yang berbahagia. Pandemi membuka kesempatan luas bagi kita untuk melakukan transformasi digital secara besar-besaran. Pembangunan infrastruktur digital terus kita percepat. Ekonomi digital, terutama untuk UMKM, terus diperbanyak dan terus ditingkatkan. Pemerintahan digital juga terus diperkuat dan masyarakat disiapkan agar lebih cakap digital. Insya Allah pada akhir tahun 2022, 12.548 desa kelurahan akan terjangkau sinyal 4G. Percepatan 10 tahun lebih maju dari rencana sebelumnya yang selesai pada tahun 2032. Infrastruktur digital tidak berdiri sendiri. Jadi saat jaringan internetnya telah tersedia, harus diikuti kesiapan pengguna internetnya agar manfaat positif internet dapat dioptimalkan untuk membuat masyarakat semakin cerdas dan produktif. Sebaliknya, efek negatifnya harus dapat terus ditekan, terus diminimalkan. Bapak Ibu yang saya hormati, tantangan di ruang digital semakin besar, sangat besar. Konten-konten negatif terus bermunculan. Kejahatan di ruang digital terus meningkat. Hoax, penipuan daring, perjudian, eksploitasi seksual pada anak, perundungan siber, ujaran kebencian, radikalisme berbasis digital perlu terus diwaspadai karena mengancam persatuan dan kesatuan bangsa. Kewajiban kita bersama untuk terus meminimalkan konten negatif, membanjiri ruang digital dengan konten-konten positif, banjiri terus, isi terus dengan konten-konten positif. Kita harus tingkatkan kecakapan digital masyarakat agar mampu menciptakan lebih banyak konten kreatif yang mendidik, yang menyejukkan, yang menyerukan perdamaian. Internet harus mampu meningkatkan produktivitas masyarakat, membuat UMKM naik kelas, perbanyak UMKM onboarding ke platform e-commerce, sehingga internet bisa memberi nilai tambah ekonomi bagi seluruh lapisan masyarakat. Hadirin sekalian, literasi digital adalah kerja besar. Pemerintah tidak bisa bekerja sendirian. Perlu mendapatkan dukungan seluruh komponen bangsa agar semakin banyak masyarakat yang melek digital. Saya memberikan apresiasi kepada 110 lembaga dan berbagai komunitas yang terlibat dalam program literasi digital nasional ini. Saya harap gerakan ini menggelinding dan terus membesar, bisa mendorong berbagai inisiatif di tempat lain, melakukan kerja-kerja konkret di tengah masyarakat, agar makin cakap memanfaatkan internet untuk kegiatan edukatif dan produktif. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan. Dan dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, saya luncurkan program literasi digital nasional hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Namo Buddhaya.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baru saja kita menyaksikan video arahan dari Bapak Presiden Republik Indonesia Joko Widodo, dan berikutnya marilah bersama-sama kita juga mendengarkan sambutan dari Bapak Satono selaku Bupati Kabupaten Sambas. Kepada Bapak Satono, waktu dan tempat dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Berdasarkan survei APJI di tahun 2020, pengguna internet di Indonesia sudah mencapai 196,71 juta jiwa, di mana mereka mengakses internet lebih dari 8 jam dalam sehari. Di Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat, di mana masyarakatnya sangat heterogen dan menggunakan media digital sebagai sarana informasinya, maka diperlukan peningkatan literasi digital bagi masyarakat Kabupaten Sambas untuk mengimbangi perkembangan teknologi digital ini. Program literasi digital bertujuan untuk membuat masyarakat cakap dalam menggunakan teknologi digital di tingkat dasar, media, mahir, dan inklusif. Target program ini di tahun 2021 adalah sebesar 12,5 juta masyarakat Indonesia yang terliterasi digital. Untuk meraih target peserta tersebut, Kementerian Komunikasi dan Informatika bekerjasama dengan Gerakan Nasional Literasi Digital, Siberkreasi, dan pemerintah daerah Kabupaten Sambas melaksanakan rangkaian webinar Indonesia Makin Cakap Digital yang dilaksanakan mulai bulan Mei hingga Desember tahun ini. Saya Haji Satono, Sarjana Sosial Islam, Majelis Hukum, Bupati Kabupaten Sambas, Provinsi Kalimantan Barat, mendukung kegiatan ini untuk menambah kecakapan digital masyarakat Kabupaten Sambas agar dapat memanfaatkan internet dan teknologi digital untuk hal yang positif dan kreatif, menambah daya saing, meningkatkan perekonomian, hingga dapat turut serta membangun Kabupaten Sambas. Mari bersama kita ikuti webinar ini sampai selesai, sehingga kita dapat menggunakan media digital semakin bijak dan cakap, dan tetap patuhi protokol kesehatan dimanapun Anda berada. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Acara berikutnya adalah doa bersama untuk kelancaran acara pada pagi hari ini, dan juga marilah bersama-sama kita juga mendoakan kondisi Indonesia yang saat ini. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai, kita tiba di acara inti, yaitu mendengarkan materi dari para narasumber. Sekali lagi di sini kita akan membahas tema menjadi sukses dengan dunia digital melalui literasi. Selamat pagi para narasumber, selamat pagi para peserta. Dan sebelum kita melihat dan juga menyaksikan pemaparan dari para narasumber, kembali saya sampaikan di sini seperti biasa dan pasti selalu ada giveaway 1 juta rupiah untuk 10 orang pemenang, di mana ada persyaratan yang harus dilakukan para peserta untuk mendapatkan giveaway ini. Para peserta diharapkan tetap aktif di kolom chat dan memberikan pertanyaan terbaik kalian pastinya. Tidak hanya pertanyaan di kolom chat, kalian juga bisa mendapatkan hadiah ini melalui share di sosial media kalian aktivitas pagi hari ini, aktivitas diskusi Indonesia Mencakap Digital ini, dan berikan hashtag 1183 dan jangan lupa di @litdik.kalimantan. Sekali lagi akun sosial media Instagramnya @litdik.kalimantan. Oke, kita menuju ke narasumber yang pertama. Di sini ada Ahmed Tesario Eka Nurmata. Beliau adalah seorang CEO dari Sirtani Organik dan juga CEO PT Satu Atap Indonesia yang akan memberikan materi seputar penggunaan bahasa yang baik dan benar di dunia digital. Mas Ahmed, waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, terima kasih Ibu. Selamat pagi semuanya. Saya Ahmed Tesario Eka Nurmata, CEO dari Sirtani Organik dan juga CEO PT Satu Atap Indonesia yang akan memberikan materi seputar penggunaan bahasa yang baik dan benar di dunia digital. Mas Ahmed, waktu dan tempat dipersilahkan.
Oke, selamat pagi. Suara saya masuk, Mbak Aulia? Aman, Mas. Aman ya, saya mulai share screen ya. Bisa saya dibantu untuk jadiin co-host. Oke, sebentar. Saya belum dijadiin co-host. Yuk. Sudah? Oke, udah. Oke, silahkan, Mas. Sudah masuk ya? Selamat pagi teman-teman. Perkenalkan, nama saya Ahmed Esario. Saya adalah CEO dan juga founder dari PT Organik Tirtani Organik Indonesia, yaitu sebuah perusahaan beras organik yang ada di Banyuwangi, serta saya juga punya ekosistem builder dan juga co-working space yang ada di Surabaya. Hari ini saya diamanahi untuk sharing mengenai bagaimana sih cara kita berkomunikasi di digital secara baik dan benar, intinya seperti itu. Buat teman-teman yang pengen hubungin saya atau pengen kontak langsung dengan saya, bisa DM di Instagram saya di Ahmed_Esario, atau bisa catat email saya di tesar.ahmed@gmail.com. Nah, ada sebuah quote bahwa sosial media itu merubah cara kita berkomunikasi, dan bagaimana kita melihat itu secara positif dan negatif. Tapi apapun yang kita share di sosial media ataupun di digital, baik itu foto maupun artikel, sebenarnya kita sudah berkontribusi terhadap jejak digital dan personal brand yang pengen kita bangun di digital. Nah, hal ini sebenarnya menjadi hal yang harus kita waspadai, bagaimana cara kita berbahasa dan juga bagaimana cara kita bertutur kata di digital tepatnya. Nah, dalam 60 detik di internet, kita bisa lihat bahwa ada 2,4 juta orang yang pakai Google untuk pakai search engine-nya, ada 69 jam orang yang nonton di Netflix, bahkan ada yang lebih dari 20 juta orang per detiknya yang melakukan send message di WhatsApp. Nah, pada saat kita melihat secara digital, berarti apa sih sebenarnya yang dicari orang di digital? Itu adalah informasi. Itu yang selalu saya share ke teman-teman, bahwa orang di internet itu mencari informasi sebenarnya. Nah, untuk mencari informasi tersebut, mereka menggunakan 3 tools di digital, baik itu search engine, sosial media, ataupun digital platform. Nah, informasi yang didapatkan di dunia digital ini biasanya disampaikan secara efektif, dan cara bahasanya adalah cara bahasa yang dimengerti oleh setiap penggunanya. Maksudnya gini, pada saat kita menggunakan search engine, ya kita gunakan keyword. Pada saat kita menggunakan sosial media, belum tentu sosial media yang berada di Manado itu sama dengan sosial media yang berada di Bali. Bahasanya berbeda, karena penontonnya berbeda atau penggunanya berbeda. Sehingga ada etika untuk pada saat kita berselancar digital. Apa aja itu? Saya jelaskan satu-satu ya. Yang pertama, untuk teman-teman yang memulai untuk berselancar digital, waspadai data dan kegiatan pribadi yang teman-teman ingin sebarluaskan. Kenapa saya bilang hati-hati? Karena pada saat teman-teman mulai men-share data dan mulai men-share kegiatan apa yang teman-teman ingin lakukan dengan bahasa yang sesuai dengan apa yang teman-teman biasa lakukan, kadang itu menjadi senjata juga orang lain bisa tidak bertanggung jawab atas data tersebut. Yang kedua, gunakan etika dan norma kemanusiaan. Kenapa saya bilang kemanusiaan? Karena sebenarnya pada saat kita berinteraksi dengan orang di sosial media, di search engine, ataupun di platform-platform yang ada, kadang kita suka menganggap mereka bukan manusia. Sehingga kita akan bertutur kata, ya terserah kita aja. Itu kenapa saya bilang menggunakan norma-norma yang ada kemanusiaan. Yang ketiga, tidak memungkiri bahwa banyak akun-akun yang tidak dikenal di sosial media maupun di search engine. Itu kenapa kita harus waspada terhadap beberapa akun yang sifatnya anonimus atau tidak punya nama dan tidak punya latar belakang. Dan yang keempat, pastikan unggahan yang dilakukan tidak mengandung konten sara dan mengandung ujaran kebencian terhadap pihak manapun. Oke, di sini sebenarnya ada beberapa garis bawah ya. Yang pertama berhubungan sama sara. Kenapa tidak boleh sara ya? 2021 kita masih sara, sebenarnya hal yang primitif ya.
Yang kedua, tapi masih banyak yang melakukan itu. Yang kedua, ujaran kebencian terhadap pihak manapun. Nah, saran saya adalah pada saat teman-teman berselancar digital, saya adalah orang yang sering banget melakukan protes terhadap kebijakan yang ada di negara ini. Akan tetapi kuncinya adalah jangan mention atau jangan menggarisbawahi pihak tertentu atau nama tertentu, karena di Undang-Undang ITE pada saat kita menyinggung nama atau organisasi atau hal yang bersifat badan hukum ataupun sebuah entitas, kita cukup waspada apabila orang tersebut mengisut kita, ya kita nggak bisa apa-apa akhirnya. Yang kelima, gunakan digitalisasi untuk berkoneksi dan bentuk jaringan. Nah, pada saat kita menggunakan digitalisasi, sebenarnya kita harus tahu bahwa ini adalah tools untuk mendekatkan yang jauh, bukan malah menjauhkan yang dekat. Itu kenapa gunakan sosial media, search engine, dan juga platform-platform tersebut untuk membentuk jaringan dan berkoneksi. Terus yang keenam, pada saat teman-teman mulai berbahasa atau mulai membuat artikel atau mulai membuat sesuatu di digital, jangan lupa untuk selalu mencantumkan sumber dari konten yang diunggah tersebut. Apabila tidak original dan itu berasal dari opini kita, at least kita cantumkan bahwa itu berasal dari kita. Dan yang ketujuh, jangan unggah apapun yang sumbernya belum jelas kecuali opini dengan dasar teori yang sudah valid. Oke, pada saat kita memberikan opini kita sendiri, at least kita tahu bahwa itu berasal dari dasar teori yang A, B, C, D. Sehingga pada saat kita berbahasa, berkomunikasi di digital, tidak ada orang-orang yang tidak bertanggung jawab untuk memotong-motong hasil unggahan kita, sehingga itu bisa dipermasalahkan. Dan yang terakhir, gunakan digitalisasi untuk menunjang pengembangan diri dan menambah informasi. Dari awal saya bilang bahwa digitalisasi ini tujuannya adalah memperluas informasi. Jadi pada saat teman-teman mulai berkomunikasi di sini, harapannya ada informasi yang lebih banyak yang masuk ke diri kita untuk pengembangan diri. Itu yang diharapkan pada saat kita melakukan digitalisasi. Oke, so bahasa yang seperti apa yang harus kita gunakan? Saya selalu membagi komunikasi di digital itu menjadi 3. Komunikasi yang ada di search engine, komunikasi yang ada di sosial media, dan komunikasi yang ada di platform. Yang pertama, pada saat kita ngomong di search engine, teman-teman at least menggunakan sebuah keyword untuk setiap artikel yang teman-teman pengen unggah. Nah, contoh nih, biasanya keyword-keyword yang sering dicari itu akan muncul pada saat kita mulai mengetik sesuatu di search engine atau Google. Ini saya coba ngetik coworking space Surabaya, itu ada beberapa hal yang kebanyakan dicari oleh beberapa orang pada saat mereka men-search coworking space Surabaya. Nah, artikel-artikel yang teman-teman unggah, kira-kira sudah ada keyword-keyword ini enggak? Nah, cenderungnya mereka menggunakan kata-kata tertentu ini, dan kata-kata kunci ini biasanya menggunakan bahasa-bahasa yang simple dan memang relate dengan apa yang dicari oleh para pengguna sosial media ataupun search engine ini. Nah, teman-teman kira-kira pada saat berbahasa itu sudah menggunakan keyword-keyword ini atau tidak sebenarnya. Yang kedua, pada saat teman-teman mulai mengunggah sesuatu konten di sosial media, pertanyaannya adalah teman-teman sudah menggunakan thumbnail nggak, atau judul nggak? Thumbnail itu sebenarnya bahasa Indonesianya adalah konten kecil atau mini display yang mempunyai judul, sehingga orang tertarik untuk melihat lebih dalam. Di sini kita bisa lihat di YouTube, biasanya itu adalah kemanusiaan Ibu Risma dan saya. Ini biasanya hal-hal yang sering saya cari di sosial media, makanya keluarnya sekarang ya. Nah, makanya keluarnya di search ini adalah ini. Gerbek komunitas basket. Untuk yang berkomunikasi di sosial media, bahasa yang dimengerti dan dijadikan title thumbnail
itu adalah menyesuaikan dengan penontonnya siapa. Apakah pertanyaannya gini, apakah harus bahasa yang baik dan bahasa yang formal? Tidak, khusus untuk sosial media, kita harus menyesuaikan dengan audiens kita kira-kira siapa. Karena agak berbeda dengan search engine yang menyesuaikan dengan bahasa-bahasa formal yang mana mereka mencari hal yang mereka mau. Khusus di sosial media, saya selalu ngomong bahwa sosial media ini kayak kita liburan. Pada saat kita liburan kan kita pengen enaknya aja, kita pengen mencari kesenangan. Nah, bahasa yang teman-teman berikan di sosial media berbeda. Bahasa yang diberikan di sini adalah bahasa yang gimana caranya orang bisa menikmati konten tersebut akhirnya. Dan yang terakhir, yang saya selalu sarankan adalah selalu membalas komen dan merespon apapun yang mereka lakukan di sosial media. Apapun yang audiens kalian lakukan di sosial media, responlah dengan baik. Kenapa saya bilang seperti itu? Ingat, tujuannya merespon adalah tidak untuk berdebat, tapi untuk membentuk hubungan dan mengapresiasi setiap respon dari pembaca tulisan kita. Ini saya contohin, kemarin saya update sebuah artikel dari saya sendiri, tulisan saya sendiri, berhubungan sama cara terbaik untuk mensinkronisasi antara ekonomi dan kematian pada saat pandemik ini. Saya tulis dan responnya ada yang positif, ada yang negatif. Tapi setiap respon yang ada, selalu saya love. Selalu saya berikan respon, maksudnya agar audiens saya mengerti bahwa saya membaca respon dari mereka. Bahkan pada saat saya meminta insight dari mereka di sosial media, di story Instagram contohnya, saya capture dan selalu saya share di story saya bahwa ini ada respon dari teman-teman dan saya mengapresiasi itu. Nah, komunikasi yang kita bangun terhadap customer ini adalah, terhadap audiens ini, adalah komunikasi yang fungsinya adalah sharing dan caring. Jadi buat teman-teman yang mau berselancar digital, dengan saat ini, dengan bahasa apapun, harapannya bisa lebih bermanfaat dan tidak menimbulkan sampah digital. Nah, terakhir dari saya, siapkah Anda untuk menyebarkan lebih banyak bermanfaatan atau hanya meninggalkan sampah digital? Terima kasih dari saya. Buat teman-teman yang mau ada pertanyaan, silahkan langsung DM saya atau follow saya di @ahmed_tesari. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Selamat pagi, Mbak Aulia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Mas Ahmed Tesario untuk materinya yang sangat luar biasa seputar penggunaan bahasa yang baik dan benar di dunia digital. Tetap bersama kami Mas, nanti akan ada sesi tanya jawab di akhir. Pasti ada para peserta yang sangat ingin bertanya begitu seputar materi yang diberikan oleh Mas Ahmed. Terima kasih Mas Ahmed. Kita bergeser ke narasumber. Di sini ada Mas Lang Jagat. Mas Lang Jagat ini adalah seorang dosen dari Politeknik Negeri Sambas yang akan memberikan materi seputar keamanan digital, perlindungan hak cipta di ranah digital. Kepada Mas Lang Jagat, waktu dan tempat dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Aulia. Selamat pagi, rekan-rekan semuanya. Pada kesempatan kali ini saya akan coba menyampaikan terkait dengan digital safety, yaitu pentingnya hak cipta ya. Oke, saya akan share screen dulu. Oke, suaranya jelas ya? Oke, terkait dengan perlindungan hak cipta gini ya. Jadi sebelum saya mulai, saya mungkin akan perkenalkan terlebih dahulu. Nama Lang Jagat, kebetulan sudah sebutkan tadi ya. Kemudian saat ini saya menjabat selain dosen gitu ya, juga menjabat Kepala Pusat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat ya, dan termasuk pengelola sentra kekayaan intelektual yang ada di Politeknik Negeri Sambas. Oke, terkait dengan hak cipta ini gitu ya. Secara umum memang hak cipta itu merupakan salah satu hal penting, terutama ketika kita mulai berinteraksi di ranah digital. Hampir semua yang kita saksikan sehari-hari di konten digital itu secara umum memiliki hak cipta ya. Oke, beberapa isu yang terkait dengan hak cipta ini, terutama di era digital. Yang pertama,
kenapa hak cipta itu sangat penting sekarang itu karena pertama karena kemudahan akses. Artinya gini, hampir setiap hari itu kita selalu berinteraksi dengan dunia digital ya, yaitu internet ya. Saat ini memang terkait kemudahan akses, selain kita punya jaringan yang secara umum Kominfo itu sudah mengisyaratkan bahwa hampir semua daerah di Indonesia 87% itu sudah dicakup oleh jaringan 4G ya. Walaupun memang saat ini gitu ya, termasuk Kabupaten Sambas di kemudahan akses ini memang tidak semua bisa dicakup jaringan 4G ya, karena memang Sambas itu terletak di daerah 3T gitu ya, artinya daerah yang lumayan letaknya di perbatasan gitu ya, jauh gitu ya. Tapi terkait kemudahan akses memang hampir semua daerah, beberapa kawasan di Kabupaten Sambas sudah terakses 4G, sehingga kemudahan akses ini maka kita bisa menikmati semua konten digital ya, termasuklah bagaimana warga Sambas gitu ya, itu mampu menghasilkan konten-konten digital yang mungkin karena sudah tercakup di jaringan yang cukup bagus, maka tidak ada halangan ketika ingin menghasilkan sebuah konten digital yang baik. Ya. Oke, yang kedua, karena terkait kemudahan akses itu, maka akan banyak ciptaan, banyak karya, banyak produk ya, yang akan dipublish, ya, akan dibuat, kemudian dibuatnya sudah dalam bentuk digital. Artinya kenapa dalam bentuk digital? Karena memang ada beberapa keuntungan terkait dengan konten digital ini. Yang pertama mungkin kemudahan dalam distribusi ya. Nah, sehingga kemudahan dalam distribusi, kemudian kemudahan dalam mengaksesnya gitu ya. Akibatnya ketika kemudahan itu muncul, maka akan muncul juga beberapa pelanggaran terhadap karya-karya tersebut ya. Bahkan banyak orang, bahkan orang biasa saja itu mampu membuat sebuah karya ya yang dipublish di internet gitu ya, yang mungkin melanggar hak cipta ini gitu ya. Oleh karena itu, hak cipta, perlindungan hak cipta itu sangat penting untuk melindungi hak kekayaan intelektual dari penciptanya. Karena saat ini ya, karena kemudahan akses, maka semua terletak tidak lagi di ini, tapi terletak di jari kita ya, terletak di jari. Artinya kapanpun, dimanapun kita bisa mengakses konten-konten digital yang ada di internet gitu ya. Oke, terkait dengan hak cipta ini gitu ya, hak cipta secara umum di Indonesia, hak cipta itu diatur oleh Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 ya, tentang hak cipta atau disebut juga dengan Undang-Undang Hak Cipta. Di sini hak cipta itu didefinisikan sebagai hak eksklusif yang diberikan kepada seorang pencipta ya, yang timbul secara otomatis ya, berdasarkan prinsip deklaratif terhadap suatu ciptaan yang diwujudkan dalam wujud nyata tanpa mengenai pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Artinya gini, ada beberapa hal penting terkait dengan hak cipta ini. Yang pertama, ada seseorang namanya atau kelompok yang menciptakan, itu sebut juga dengan pencipta. Kemudian hak cipta ini sifatnya otomatis ya, artinya first to declare, artinya ketika sebuah ciptaan atau karya itu dideklarasikan, maka itulah saatnya bahwa hak cipta itu dimiliki dan dia sifatnya deklaratif ya. Tetapi terkait dengan hak cipta ini, segala sesuatunya harus dalam bentuk nyata ya, jadi sudah dalam bentuk nyata, artinya tidak hanya sebatas ide atau gagasan ya. Jadi di sini hak cipta atau sebuah ciptaan nantinya itu dia berupa hasil karya ya. Karya itu bisa berupa dalam bentuk pengetahuan, bisa dalam bentuk seni, sastra gitu ya, imajinasi, kecekatan, keterampilan atau keahlian. Intinya bahwa sebuah karya itu bisa diakui hak ciptanya ketika sudah diwujudkan dalam bentuk nyata. Oke, sesuai dengan saya sebutkan tadi bahwa beberapa komponen yang melekat dalam sebuah hak cipta, ada namanya pencipta, ada namanya pemegang hak cipta.
Nah, di sini kalau pencipta itu bisa berupa orang seseorang atau beberapa orang yang baik dia secara sendiri-sendiri ya, atau berkelompok bersama-sama untuk menghasilkan sebuah karya yang sifatnya khas dan pribadi. Artinya gini, bahwa objek yang akan memiliki hak cipta atau memiliki hak terhadap keciptaan tertentu, maka dia harus berupa entitas orang, ya. Baik itu seseorang atau beberapa orang. Kemudian hak cipta yang dibuat ciptaannya, gitu ya, si pencipta itu dalam menciptakan sebuah karya harus sifatnya khas, tidak bisa bersifat general. Jadi ketika karya yang dibuat itu sudah umum, general, maka dia tidak bisa dikatakan hak cipta. Contoh misalnya ketika kita membuat sebuah objek karya seni kubus misalnya. Karena kubus itu masuk kategori sesuatu yang sudah tidak khas, umum, maka dia tidak bisa dianggap kita sebagai pencipta atau kita mengakui bahwa itu adalah ciptaan kita. Kemudian sifatnya pribadi. Artinya bahwa setiap orang ya memiliki kekhasan dalam menghasilkan sebuah hak cipta ini. Nah, dan hak cipta ini nantinya di antara orang per orang itu akan memiliki perbedaan, ada konsep-konsep yang berbeda atau ide-ide yang berbeda. Nah, kemudian pencipta ini sebenarnya bisa juga sebagai pemegang hak cipta atau pemilik hak cipta ya. Akan tetapi, gitu ya, ketika sebuah hak cipta ini bisa dialihkan. Apa sih yang bisa dialihkan, gitu ya? Nanti kita akan coba. Oke. Kemudian next, ciptaan. Nah, jadi terkait dengan pencipta, maka ada sesuatu yang diciptakan. Objek yang kita ciptakan ini harus merupakan hasil karya di bidang ilmu pengetahuan. Harus ada proses pemikiran. Ya. Bisa dalam bentuk seni, gitu, sastra, gitu. Yang intinya, ya, semua ciptaan yang bersumber dari ilmu pengetahuan, seni dan sastra yang dihasilkan itu bersumber dari inspirasi, ya. Ada kemampuan di situ, ada proses berpikir, ada imajinasi yang dituangkan, ada keterampilan dan ada keahlian yang diekspresikan dalam bentuk nyata. Jadi kalau misalnya sebuah karya itu, gitu ya, tidak ada proses pemikiran, tidak ada proses keterampilan, tidak ada proses imajinasi, maka bisa saja itu tidak dianggap sebagai sebuah ciptaan, gitu ya. Oke, terkait dengan pencipta, kemudian objeknya yang diciptakan, kemudian apa sih yang melekat ya, yang akan menjadi hak cipta itu. Jadi karena hak cipta sifatnya eksklusif, artinya eksklusif itu diberikan khusus kepada penciptanya, ya, kepada orang yang menciptakan. Hak apa sih yang ada di sini ya? Jadi di dalam hak cipta ya terdapat dua ya, hak ekonomi dengan hak moral. Yang pertama kita coba bahas hak ekonomi. Ya, secara umum ya, hak ekonomi ini terkait dengan hak untuk melakukan komersialisasi atau pemanfaatan secara ekonomis terhadap sebuah ciptaan. Apa sih bentuk kegiatan komersialisasi? Misalnya gini, bisa dalam bentuk penerbitan ciptaan, misalnya penerbitan buku ya. Artinya si pemilik hak cipta ini nanti bisa menerbitkan atau memproduksi karya ciptanya. Kemudian bisa juga memiliki hak untuk menggandakan. Ya. Jadi ketika sebuah karya tercipta, ya, maka dilakukanlah proses penggandaan. Maka yang memiliki hak untuk melakukan penggandaan ini adalah si pemegang hak cipta. Ya. Kemudian penterjemahan. Beberapa hak cipta misalnya ini dibuat dalam bentuk bahasa asing, kemudian diterjemahkan. Misalnya karya ciptaannya dalam bentuk bahasa Indonesia, kemudian digunakan penterjemahan dalam bahasa negara lain gitu ya. Maka ketika ada penterjemahan maka harus memiliki izin dari si pemilik hak cipta ini. Kemudian pengadaptasi atau pengaransemen atau pentransformasian ciptaan. Misalnya gini, jadi ketika hak cipta berupa buku, misalnya buku itu diadaptasi menjadi sebuah film gitu ya. Maka proses dalam pengadaptasian ini harus memiliki hak izin atau memiliki izin daripada pemilik hak cipta tersebut. Oke.
kemudian pendistribusian ciptaan, ya. Kemudian bisa juga dalam bentuk pertunjukan. Jadi misalnya dalam bentuk film, gitu ya, film sudah memiliki hak cipta, kemudian diadopsi dalam bentuk pertunjukan, misalnya orkestra atau sandiwara dan sebagainya, gitu ya. Maka penyelenggara pertunjukan itu harus memiliki izin dari si penciptanya. Kemudian bisa juga dalam pengumuman ciptaan, kemudian mengkomunikasikan ciptaan, bahkan bagaimana sebuah ciptaan itu disewakan, artinya penyewaan hak cipta. Misalnya mirip seperti izin siar gitu ya. Jadi di sini bahwa ketika kita melakukan hak izin siar sebuah siaran tertentu gitu, maka kita harus membayar atau mendapatkan izin dari pemilik hak cipta ini. Itu terkait dengan hak ekonomis. Jadi segala sesuatu yang terkait dengan komersialisasi dan ada nilai ekonomis itu, maka pemilik hak cipta berhak mendapatkan nilai ekonomis dari ciptaan yang dia buat. Yang kedua ada namanya hak moral, ya. Nah, di sini hak moral itu merupakan hak yang melekat pada diri pencipta. Artinya hak ini tidak bisa kita hilangkan. Jadi ketika kita membuat atau memiliki sebuah karya, gitu, maka kita secara otomatis memiliki hak moral terhadap ciptaan tersebut. Bagaimana sih implementasi hak moral ini? Biasanya di setiap ciptaan maka dicantumkan nama pencipta, baik nama asli maupun nama samaran, gitu ya. Kemudian hak moral ini termasuklah hak untuk mengubah ciptaan. Jadi ketika sebuah ciptaan sudah ada, gitu, misalnya seperti di dunia digital, di software, gitu ya. Jadi ketika orang sudah memiliki sebuah hak cipta terhadap software tertentu, maka ketika ada pengubahsuaian, maka dia memiliki hak untuk melakukan pengubahan. Karena di dunia software biasanya ada perubahan terhadap komponen tertentu, maka akan adalah release update istilahnya. Jadi dia memiliki hak untuk melakukan pengubahan. Kemudian hak cipta, walaupun secara ekonomis ini sudah dialihkan, artinya kita memberikan pengalihan hak ekonomis terhadap hak ciptanya, tetapi ciptaan tersebut, ya, walaupun tidak boleh dirubah, misalnya tidak boleh dirubah substansinya, judulnya, anak judulnya misalnya, dengan tetap mencantumkan nama penciptanya, ya, terhadap ubahan tersebut. Nah, kemudian hak moral ini termasuklah hak elektronik, artinya ketika sudah ada hak cipta, maka dalam dokumen elektronik terhadap ciptaan tersebut itu tidak boleh dihilangkan. Oke, beberapa contoh, memang gini, saat ini banyak sekali konten-konten kreatif, gitu ya, yang secara umum mudah diakses atau memang pertumbuhannya sangat cepat ketika dunia digital sekarang ini. Ya, contohnya misalnya beberapa karya kreatif di dunia digital, misalnya karya tulis. Karya tulis ini banyak, ya, bisa berupa karya ilmiah, novel, buku. Intinya bersifat karya tulis, di mana saat ini karya tulis sudah didistribusikan dalam bentuk digital, artinya sudah dalam bentuk e-book atau audiobook. Sehingga kemudahan orang-orang untuk mengaksesnya, pendistribusian juga jadi lebih mudah. Yang kedua ada karya lainnya. Karya lainnya ini termasuklah karya yang sifatnya software, ya, software atau program, gitu ya, database dan sebagainya. Kemudian karya seni. Karya seni saat ini salah satunya mungkin di ranah digital, di mana beberapa karya seni yang ada, misalnya karya seni desain, ya. Nah, jadi itu termasuk karya seni atau model, gitu ya. Kemudian karya audiovisual. Nah, bisa dalam bentuk film, gitu ya. Saat ini memang banyak sekali konten-konten audiovisual yang bisa kita saksikan, ya. Banyak sekali konten-konten kreatif. Muncullah berbagai banyak sekali YouTuber, gitu ya. Kemudian muncullah vlog-vlog, gitu ya. Itu contohnya. Kemudian ada juga karya drama atau koreografi. Kemudian saat ini terkait dengan konten digital ini mungkin banyak juga muncul karya fotografi, gitu. Artinya ketika dunia digital merambah ke dunia usaha, gitu, banyak orang menghasilkan sebuah karya yang memang dalam bentuk
foto ya, fotografi. Kemudian ada juga komposisi musik, artinya karya digital ini termasuk satunya adalah musik dan karya rekaman ya, rekaman siar. Jadi beberapa dari sini rata-rata memang semua konten-konten yang buat itu semua dialihkan ke ranah digital atau digitalisasi gitu ya. Oke. Kemudian beberapa bentuk karya yang secara digital bisa kita nikmati, misalnya buku ya. Buku kita nikmati dalam bentuk PDF, gitu, e-book, audiobook, di mana kita bisa akses lewat Google Playbook, gitu, Amazon, Kindle, gitu ya. Kalau musik ya, kita bisa streaming nih, atau bisa juga download, gitu ya. Platformnya bisa Spotify, gitu ya, Apple Music, atau Zoom ya. Kemudian software, gitu ya. Software memang saat ini software tidak disebutkan dalam bentuk disk lagi, tapi hanya dalam bentuk data digital, di mana kita hanya bisa mengakses kode aktivasinya, gitu ya. Si software ini bisa dalam bentuk free atau bisa dalam bentuk berbayar, gitu ya. Kemudian film memang ketika kita di masa pandemi ini, gitu ya, salah satu hiburan kita adalah nonton film, gitu ya. Karena tidak bisa nonton di bioskop, gitu ya, maka kita akan cenderung untuk nonton secara streaming atau kita nonton secara offline, gitu ya, dengan cara di-download. Beberapa platform sekarang ini ada Netflix, View, Discook, dan Disney. Nah, jadi beberapa platform itu tersedia untuk memfasilitasi kita. Bahkan beberapa platform itu menggratiskan, gitu ya. Oke, itu contoh-contoh implementasi karya-karya digital yang memang sekarang bisa kita nikmati dengan mudah ya. Oke. Bagaimana kalau karya yang kita buat tapi tidak bisa dilindungi, gitu ya. Jadi contoh-contoh karya yang tidak bisa dilindungi, misalnya ide, gitu, atau konsep. Jadi sebuah ide atau konsep karena dia belum diwujudkan, maka dia masih belum bisa dilindungi kita. Jadi kita bercerita mengenai ide, konsep orang lain mewujudkannya dalam bentuk nyata, maka kita tidak bisa mengklaim bahwa itu adalah hak cipta dari kita. Gitu. Karena yang mewujudkannya dalam bentuk nyata bukan kita. Kemudian yang juga tidak bisa dilindungi hak cipta, misalnya ada fakta, gitu. Misalnya sejarah, gitu, biografi atau berita, maka dia tidak bisa diciptakan. Kemudian bisa juga dalam bentuk frase, slogan atau judul, gitu. Itu tidak bisa hak ciptakan. Atau karya seni yang dibuat oleh pemerintah. Nah, jadi ketika pemerintah sifatnya karena tujuan untuk sosialisasi, maka biasanya tidak diciptakan. Kemudian karya seni atau hak cipta yang tidak bisa diciptakan adalah karya yang sifatnya terapan. Artinya ketika kita membuat sebuah hak cipta, tetapi hak cipta tersebut atau objek tersebut, ciptaan kita itu tidak, atau untuk kebutuhan sehari-hari yang sifatnya praktis, maka dia tidak bisa dilindungi hak ciptanya. Maka kalau misalnya kita mengasang sebuah karya seni terapan untuk kebutuhan sehari-hari, maka kita ngajukannya tidak ke hak cipta, tapi ke hak kekayaan intelektual lainnya, misal paten sederhana atau paten, gitu ya. Nah, itu ini. Oke. Modus-modus terkait dengan pelanggaran hak cipta. Jadi bisa saja, gitu ya, bisa saja gini. Mungkin saja sebagian dari kita termasuk melakukan pelanggaran terhadap sebuah hak cipta, gitu ya. Tetapi karena konsep sebuah hak cipta ini sifatnya dia adalah deklaratif, kemudian sifatnya dia adalah ketika tidak ada aduan, ketika tidak ada komplain, gitu ya, terhadap hak cipta tersebut, maka kita tidak merasa bahwa itu melakukan pelanggaran hak cipta, gitu ya. Contoh misalnya nih, bentuk pelanggaran cipta misalnya pada buku ya. Jadi misalnya buku atau e-book atau audiobook ya. Jadi ketika kita membaca buku ya secara gratis, gitu ya, secara online di situs platform tertentu ya, padahal buku tersebut memiliki hak cipta ya, itu termasuklah tindakan pelanggaran hak cipta ya. Nah, bisa juga misalnya gini, buku tersebut milik hak cipta tetapi diedarkan pada situs atau platform tertentu yang bisa gratis, bisa juga yang ketika kita maksa harus membayar, tetapi dia di platform yang tidak resmi, gitu ya. Atau bisa juga nih buku tersebut kita terjemahkan
penerjemahannya tidak dilakukan secara resmi. Kemudian hasil terjemahannya kita unggah ke situs atau platform untuk dinikmati publik ya, secara gratis atau bisa juga berbayar. Di sini kenapa termasuk pelanggaran? Karena memang menyalahi hak ekonomi dari ciptaan tersebut. Artinya si pemilik hak cipta tidak mendapatkan nilai ekonomis dari hasil ciptaannya. Sedangkan orang yang melakukan tindakan ini mendapat nilai ekonomis. Jadi sebuah pelanggaran hak cipta ketika tujuannya digunakan untuk tujuan ekonomis, maka itu termasuk kategori melanggar hak cipta. Kemudian kalau musik, bagaimana sih musik itu pelanggarannya? Misalnya nih, ada lagu ya, lagunya keren gitu ya, populer lah ya, kemudian di cover, kemudian saat di cover lagu tersebut diunggah ya, diunggah ke situs, kemudian ada orang yang unduh dan sebagainya, kemudian diunggah ke situs yang tidak resmi gitu ya, bisa juga lagunya diaransemen ulang, dinyanyikan dengan teknik berbeda gitu ya, kemudian orang yang mengcovernya mendapatkan keuntungan ekonomis gitu ya. Kemudian melakukan penyebaran gitu ya. Si lagu tersebut bisa juga di-download kemudian di-share di situs-situs share yang tidak resmi gitu. Maka itu termasuk contoh pelanggaran terhadap musik. Oke, kemudian sinematograffi. Mohon maaf, waktunya sudah habis. Saya berikan waktu 1 menit untuk segera menutup materi karena sudah 20 menit lebih di sini, Mas. Silakan. Kemudian terkait dengan pelanggaran sinematografi, misalnya di pembajakan ya, jadi banyak orang menikmati film secara. Kemudian bisa juga perangkat lunak. Nah, jadi memang tren perangkat lunak termasuk di Indonesia termasuklah pelanggaran hak cipta perangkat lunak cukup tinggi. Artinya bahwa terkait dengan hak cipta ini memang identik dengan kesadaran bahwa ketika kita sadar bahwa kita tidak menggunakan hak cipta yang melakukan pelanggaran hak cipta atau memanfaatkan ciptaan yang milik hak cipta, maka tingkat pelanggaran hak cipta itu akan turun. Apa saja sih tindakan yang dilakukan terhadap pengamanan hak cipta gitu ya? Pertama kita nyatat bahwa ketika kita menghasilkan sebuah karya itu kita deklarasikan atau kita publis, maka kita catat nih kapan tanggal publisnya gitu ya. Jadi ketika nanti ada orang yang menggunakannya, maka kita bisa melakukan somasi terhadap yang bersangkutan ya, bahwa itu ciptanya sudah kita buat, kita publish tanggal sekian gitu ya, maka itu. Atau bisa juga lewat manajemen kolektif, artinya pihak yang lain yang nanti akan mengolah secara kolektif terkait dengan hak ciptanya. Kemudian ketika hak cipta biasanya kan diedarkan lewat platform e-commerce. Jadi si platform e-commerce juga harus menyediakan fasilitas untuk mendukung perlindungan hak cipta gitu ya. Termasuklah di sosial media gitu ya. Di sosial media bahwa beberapa platform itu sudah menyediakan nih terkait dengan perlindungan hak cipta. Oke, mungkin terkait dengan hak cipta ini bahwa memang ketika kita menghendaki sebuah kita, kemudian ada keleluasaan terhadap kita, maka hak cipta akan tumbuh lebih banyak ciptaan dihasilkan. Ya. Ketika ada pembatasan, maka itu bisa mengurangi hak cipta. Jadi hak cipta sifatnya bahwa ketika dia dibuat aturan, maka kita harus mematuhi aturan tersebut. Oke, mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Saya kembalikan ke Mbak Aulia. Silakan, Mbak. Terima kasih banyak. Baik, terima kasih banyak Mas Lang Jagat untuk materi yang diberikan seputar perlindungan hak cipta di ranah digital. Menarik sekali pembahasannya, dan pertanyaan seputar pembahasan perlindungan hak cipta bisa ditanyakan nanti di sesi akhir ketika sesi tanya jawab. Terima kasih sekali lagi kepada Mas Lang Jagat selaku dosen Politeknik Negeri Sambas. Kita bergeser ke narasumber berikutnya. Di sini ada Dila Visa. Dila Visa ini adalah seorang influencer dan juga brand ambassador dari The Savior, dan akan memberikan materi seputar memahami aturan bertransaksi di dunia digital. Dila Visa, waktu dan tempat dipersilahkan. Terima kasih Kak Aulia. Sebelumnya Dila mau izin share screen dulu. Sudah muncul ya Kak ya? Sudah.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi buat teman-teman. Semoga teman-teman di sana sehat selalu. Nah, di sini di kesempatan kali ini Dila akan sharing ya, pastinya memahami aturan bertransaksi di dunia digital. Sebelum masuk slide ke selanjutnya, kenalan dulu. Perkenalkan, nama saya Fadila Nur Nafisa. Saya berusia 20 tahun, suka bermain sosial media, dan sebagai brand ambassador di Xavier. Dan saya juga masih berkuliah akuntansi di Universitas 17 Agustus Surabaya. Nah, sebelum masuk ke bagaimana sih transaksi digital itu, kita mau bahas dunia digital terlebih dahulu ya. Apa sih dunia digital? Dunia digital itu adalah gambaran umum yang berhubungan dengan modernisasi, juga perangkat yang ada di dalamnya. Dunia digital juga merupakan wadah manusia modern melakukan segala kegiatan. Nah, ini menarik sekali karena kondisi seperti sekarang, sosial media, internet itu tidak menjadi suatu kebutuhan yang mewah ya teman-teman ya. Karena dunia digital, sosmed, internet sekarang sudah gampang sekali untuk kita akses, dan itu juga memberikan kita ruang, terus wadah dalam berekspresi, dalam kita mencari sesuatu, dan kita membutuhkan sesuatu gitu ya teman-teman. Nah, kemarin bila browsing-browsing di internet dan bila ketemu suatu suatu kalimat dari yang diucapkan sama Dirjen Aptika Kominfo, Bapak Samuel Aprijani, masyarakat di era digital ini sudah menjadikan digital sebagai bagian dari realitas. Ini bila setuju sekali, karena apapun yang kita butuhkan di dunia digital, di era digital dapat kita penuhi ya teman-teman. Masuk ke slide selanjutnya, ini ada data dari Hootsuite. Nah, Hootsuite ini adalah suatu web yang dia menyajikan data-data tentang pengguna internet atau pengguna sosial media seperti itu. Ini ada data Januari 2021, populasi dari Indonesia sendiri itu adalah 274,9 juta, dan ini yang menarik sekali, mobile connection-nya ini justru lebih ya teman-teman ya. Ada 345,3 juta dibandingkan populasi yang ada gitu. Jadi tidak dipungkiri bahwa orang-orang tuh memiliki mobile connection tuh lebih dari satu gitu teman-teman. Dan internet users-nya sendiri 202,6 juta, ini udah lumayan banyak dari total populasi kita, dan aktif sosial media 170 juta dari populasi. Jadi data ini membuktikan bahwa orang-orang yang ada di Indonesia, masyarakat yang ada di Indonesia sudah menggunakan internet dan sosial media gitu ya. Nah, masuk ke slide selanjutnya. Teman-teman udah pada tahu nggak sih digital wallet atau e-money ya, mungkin yang sering teman-teman dengar. Nah, apa aja sih ini kegunaannya? Jadi kegunaannya banyak sekali ya teman-teman. Ada retail transaction, online transportation, dan online food delivery. Nah, di sini aplikasi yang paling banyak digunakan oleh orang itu masuk di OVO. Di OVO sendiri ada 58%, dan di GoPay ada 23%, Dana 6%, Link ada 1%, dan yang lainnya ada 11%. Nah, data ini membuktikan kalau dompet digital, aplikasi seperti OVO, GoPay, dan yang lainnya itu sudah banyak digunakan oleh teman-teman ya. Nah, dan menurut Gila, digital wallet ini sangat memberikan dampak yang baik juga, karena di sini juga banyak promonya gitu. Mungkin teman-teman yang udah pakai dompet digital pasti sudah merasakan manfaatnya gitu ya teman-teman. Nah, sekarang kita masuk nih di transaksi dunia digital. Apa aja sih transaksi di dunia digital? Nah, yang pertama itu ada internet banking. Internet banking itu adalah kegiatan membayar atau transaksi yang lain melalui internet, website milik bank yang dilengkapi dengan sistem keamanan. Nah, ini menurut Gila, kalau internet banking itu lebih banyak digunakan oleh seperti perusahaan atau kantor ya teman-teman ya, yang melalui laptop atau PC. Yang kedua ada mobile banking, yaitu layanan nasabah untuk melakukan transaksi melalui smartphone. Nah, mobile banking sendiri ini biasanya kita gunakan secara individu ya teman-teman ya. Nah, dan di mobile banking sendiri tuh selain gampang diakses dan mudah karena ada di smartphone, kita butuh apa aja pasti bisa. Kita mau top up, kita mau bayar listrik, mau bayar telepon, atau mau transfer, itu dengan mudah sekali melalui mobile banking.
Dan menurut Bila, teman-teman udah wajib banget punya mobile banking, karena juga ini bisa membantu kita untuk mencek privasi kita. Jadi misal nih ada transferan yang masuk atau dana yang keluar, kita bisa menceknya lewat mobile banking tersebut. Jadi teman-teman wajib nih punya mobile banking. Nah, yang ketiga ini ada uang elektronik yang sudah Bila bahas di slide sebelumnya. Ada OVO, ada GoPay, ada Link Aja. Nah, ini termasuk dalam uang elektronik, teman-teman. Uang elektronik ini adalah alat pembayaran dalam bentuk elektronik dan nilai uangnya itu disimpan dalam media elektronik gitu. Nah, sebenarnya uang elektronik ini menurut Bila menimbulkan apa ya? Menimbulkan ada pro dan kontra pastinya. Jadi ada orang nih, kelompok orang yang sudah menggunakan uang elektronik dan mungkin ada beberapa orang yang aman nggak sih uang elektronik ini? Nah, kita bakal bahas di slide selanjutnya nanti. Nah, ini ada flyer tentang Bank Indonesia, bijak transaksi pakai non tunai aja. Bank Indonesia itu sudah melakukan upaya digitalisasi blueprint sistem sebagai kebijakan untuk mendorong integrasi ekonomi keuangan digital nasional. Nah, ini Bila setuju banget. Dan di Zoom yang kemarin ada beberapa pertanyaan nih. Kak, uang elektronik itu aman nggak sih? Menurut Bila sendiri itu sudah aman. Kenapa? Karena ketentuan dan perizinan penyelenggara uang elektronik itu sudah diatur dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/12 TBI tahun 2009. Dan yang kedua sudah diatur juga dalam Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 11/11/DASP 13 April 2009. Jadi menurut Bila aplikasi-aplikasi penyedia e-money, uang digital itu pastinya sudah diatur ya teman-teman, sudah diatur dalam Undang-Undang Bank Indonesia dan menurut Bila itu sudah aman. Tapi kembali lagi ke teman-teman nih. Dan misalnya aplikasi OVO ya, aplikasi OVO itu juga memiliki batas limit ya teman-teman. Di sana itu batas limitnya kalau nggak salah sekitar 10 juta. Jadi teman-teman, ini sedikit tips aja buat teman-teman kalau mengisi uang di aplikasi e-money atau dompet digital itu disisihkan aja, jangan semuanya dimasukkan ke sistem tersebut karena kita juga tidak mau mengambil resiko yang gimana-gimana gitu ya teman-teman. Nah, untuk selanjutnya nih kita masuk ke aturan transaksi di dunia digital. Ini ada banyak banget sebenarnya, cuman diringkas aja jadi 6 aturan. Yang pertama nih, gunakan situs belanja online yang terpercaya. Sekarang sudah banyak sekali e-commerce seperti Tokopedia, seperti Shopee, Lazada, dan yang lain-lain. Nah, e-commerce seperti itu menurut Bila sudah e-commerce yang terpercaya untuk teman-teman belanja online di situ. Yang kedua, pilih seller dengan reputasi terbaik. Nanti di slide selanjutnya bakal Bila bahas gimana sih seller dengan reputasi terbaik itu seperti apa. Nah, menurut Bila ini sangat penting sekali karena kalau kita mau membeli suatu produk, kita juga harus melihat gimana sih reputasinya toko ini gitu. Apa barang yang dikirim itu sudah benar atau gimana. Nah, itu teman-teman bisa lihat di reputasi toko tersebut gitu ya. Nah, yang ketiga ada gunakan rekening bersama. Apa sih rekening bersama ini? Nah, teman-teman kalau misal nih udah belanja di Shopee atau sebagai seller yang ada di Shopee, misal nih kita beli barang ke suatu produk, ke suatu toko gitu ya, itu pasti uangnya tidak langsung cair ke toko tersebut. Kenapa? Karena uang kita itu masuk di rekening bersama yang ada misalnya nih kita dan Shopee gitu ya teman-teman ya. Jadi nanti kalau barang sudah kita terima, baru tuh kalau barangnya sudah sesuai sama apa yang kita beli, pasti uangnya baru dicairin dari rekening bersama itu. Dan menurut Bila ini sangat aman sekali gitu teman-teman. Kalau misalnya kita pun kena tipu di suatu e-commerce, uang kita juga nggak bakal hilang gitu karena uang kita tersimpan di rekening bersama yang ada dalam e-commerce tersebut. Yang keempat, perhatikan deskripsi produk dengan teliti. Nah, ini biasanya nih teman-teman konsumen yang terburu-buru, mereka nggak teliti tuh dalam memilih suatu produk, dan menurut Bila teman-teman juga harus membaca deskripsi suatu produk tersebut. Yang kelima, hindari penggunaan wifi publik. Nah, kenapa sih kita harus menghindari wifi publik? Karena di wifi publik itu resiko data kita terbobol itu juga sangat besar, teman-teman. Nah, jadi saran aja buat teman-teman kalau mau bertransaksi lewat e-commerce,
teman-teman kalau bisa menggunakan internet sendiri aja atau data seluler pribadi gitu ya. Nah, yang keenam ini juga penting sekali, simpan bidik transaksi atau transfer. Kalau misalnya kita transfer melalui internet banking atau mobile banking, saran dia teman-teman juga harus memiliki bukti transaksi atau transfer tersebut, bisa aja langsung di screenshot ya teman-teman. Tapi kalau kita order melalui Shopee atau melalui e-commerce, itu data-data kita, riwayat-riwayat pembelian kita itu sudah tersimpan, jadi aman. Nah, ini yang sudah Dila sampaikan yang tadi. Gimana, apa sih seller terpercaya? Seller yang terpercaya misalnya yang ada di Shopee. Kalau seller terpercaya yang ada di Shopee, mereka memiliki logo Shopee Mall atau Star Seller Shopee. Nah, ini bisa menjadi salah satu acuan buat teman-teman yang mau bertransaksi di e-commerce seperti Shopee. Kalau di Tokopedia, teman-teman pilih seller yang memiliki lambang Pro, Power Merchant Pro. Nah, kalau di Tokopedia itu, seller yang sudah terpercaya, seller yang sudah mendapatkan transaksi banyak sekali, itu mereka sudah dilambangi oleh Power Merchant Pro. Ini jadi salah satu tips juga teman-teman yang mau bertransaksi di e-commerce. Yang kedua, ini ada ulasan produk di e-commerce. Nah, ini yang sudah dibahas tadi. Ulasannya itu gimana sih, Kak? Ulasannya itu, misalnya ada suatu produk gitu ya, teman-teman. Nah, coba teman-teman scroll, di bawahnya itu pasti ada ulasan. Nah, ulasan ini yang mungkin bisa membantu kita, gimana sih ini beneran produk ini yang dijual beneran atau bohong nih. Nah, teman-teman bisa lihat ulasannya di sini. Nah, tapi di suatu ulasan di e-commerce itu juga kadang ada yang ulasan palsu gitu ya teman-teman. Nah, kita sebagai konsumen harus pintar-pintar juga dalam memilih suatu produk atau suatu seller gitu ya teman-teman. Kalau bisa nih sebelum teman-teman membeli suatu produk tersebut harus cari reviewnya di sosial media lain. Misalnya di YouTube sekarang juga banyak sekali blogger-blogger yang mereview bagaimana suatu produk tersebut, bagusnya gimana, jeleknya gimana. Nah, itu menurut gue. Nah, selanjutnya di balik kelebihan transaksi digital pasti juga ada kekurangannya gitu ya teman-teman. Nah, di sini kita bahas kelebihannya terlebih dahulu. Kalau kelebihannya pasti belanjanya lebih praktis ya, karena kita di mana aja bisa belanja. Misalnya nih kita lagi di jalan atau kita lagi di luar, kita bisa transaksi ya teman-teman. Apalagi di era pandemi seperti sekarang, terus di kondisi pembatasan PPKM seperti sekarang yang kita tidak bisa belanja secara offline, kita bisa belanja kebutuhan kita melalui online di e-commerce tersebut ya teman-teman. Dan yang kedua, kita juga bisa melakukan perbandingan harga dan kualitas produk. Nah, di sini teman-teman bisa melihat perbandingan harganya itu, teman-teman bisa lihat misalnya dari toko A ke toko B, itu pasti ada perbandingan harga atau perbedaan harga. Nah, di situ teman-teman juga bisa memilih produk yang paling cocok sama teman-teman. Dan yang ketiga, ada kesempatan belanjanya hemat dan lebih banyak. Kenapa bilang hemat? Karena di suatu e-commerce itu biasanya banyak juga promo-promo gitu ya teman-teman, seperti gratis ongkir, cashback. Nah, ini mungkin buat teman-teman yang suka belanja online, ini menjadi salah satu keuntungan gitu ya teman-teman kalau belanja online gitu. Dan yang keempat, pilihan metode pembayaran lebih banyak. Nah, misalnya kita beli di Shopee. Kalau di Shopee itu mereka dompet digitalnya dinamakan oleh Shopee Pay gitu ya teman-teman. Nah, kita bisa bayar lewat Shopee Pay, kita mau bayar misalnya lewat Shopee Pay Later atau lewat mobile banking, itu sangat mudah sekali dan teman-teman juga nggak perlu keluar rumah buat membayarnya. Dan yang terakhir, ada keamanan transaksi lebih terjamin. Nah, ini seperti yang sudah Dila sampaikan tadi, adanya rekening bersama yang lebih menjamin keamanan uang teman-teman gitu ya dalam bertransaksi digital gitu. Nah, mungkin dari Dila itu aja yang bisa Dila sampaikan. Lebih kurangnya mohon maaf. Ya, jika ada pertanyaan bisa langsung saja di kolom chat. Terima kasih. Kembali ke Aulia. Oke, thank you Dila Visa. Baru saja Dila Visa ini memberikan materi seputar memahami aturan bertransaksi di dunia digital.
Pertanyaan seputar materi yang diberikan oleh Dilavisa bisa ditanyakan di akhir sesi. Masih ada satu materi lagi yang akan disampaikan oleh Mbak Yauma Yulida Hasana yang akan memberikan materi seputar memanfaatkan teknologi untuk meraih kesempatan kuliah di luar negeri. Wow, menarik sekali bagi para peserta mungkin yang lagi atau masih SMA atau barusan lulus yang pingin banget untuk kuliah di luar negeri. Materi ini pasti sangat membantu. Mbak Yauma, waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, terima kasih Mbak atas waktunya. Selamat pagi menjelang siang teman-teman. Jadi terima kasih atas kehadirannya. Mudah-mudahan sesi kali ini bisa bermanfaat buat kita semuanya. Saya akan membahas tentang bagaimana memanfaatkan teknologi untuk meraih kesempatan studi ke luar negeri. Jadi, saya ingin mulai sesi kali ini dengan sebuah mindset bahwa internet itu sudah membuat sebuah transformasi. Jadi ada satu perubahan dari mindset kita yang pada mungkin 10-20 tahun yang lalu kita hanya berpikir pada hal-hal yang di sekitar kita. Jadi kesempatan ataupun informasi itu hanya relevan untuk informasi yang ada di sekitar kita. Tapi dengan adanya internet, dengan adanya teknologi, kita bisa berpikir lebih besar karena kesempatan itu bisa datang bahkan dari belahan dunia yang lain. Nah, dengan adanya teknologi dan terutama internet, itu yang membuat saya seorang guru di daerah 3T, jadi saya mengajar di sebuah sekolah, sebuah SMA, kira-kira 2 jam dari perbatasan Indonesia dan Malaysia. Ini mindset ini yang membuat saya akhirnya berani ketika saya mengalami tantangan selama mengajar untuk berpikir mencari solusinya dengan belajar ke luar negeri. Karena apa yang penting bagi kita saat ini adalah kita punya mindset bahwa yang penting adalah potensi kita. Jadi bukan di mana kita berada saat ini, tetapi potensi kita, karena itu yang akan memberikan kita kesempatan. Jadi tidak lagi terbatas pada posisi. Baik. Pada hari ini saya akan berbicara tentang 3 hal. Jadi ada jenis beasiswa apa yang bisa ditawarkan, lalu situs apa yang bermanfaat, dan yang terakhir saya akan sedikit sharing tentang pengalaman saya, bagaimana akhirnya saya bisa mendapatkan beasiswa S2 ke Australia. Nah, pertama dari jenis beasiswa. Saya yakin yang akan saya sampaikan pada hari ini relevan untuk kita semuanya. Jadi apabila teman-teman adalah dari SMA atau sedang kuliah ataupun bahkan profesional. Jadi selalu ada kesempatan buat kita semua dengan jenis beasiswa yang berbeda. Karena beasiswa itu ada 2. Yang pertama adalah yang bersifat degree atau dengan gelar. Dan yang kedua adalah bersifat non-degree atau non-gelar. Sehingga nanti dia bisa menambah kompetensi teman-teman dan bisa menjadi pengalaman yang kemudian kita masukkan ke CV. Baik, saya mulai dulu dari beasiswa S1 ya. Jadi untuk teman-teman yang sekarang sedang SMA, maka ini adalah kesempatan yang baik bisa menginvestasi waktunya untuk melihat berbagai jenis beasiswa yang ditawarkan untuk S1. Jadi yang pertama ada Lester B. Pearson. Ini sifatnya partial. Apa itu sifatnya partial? Partial berarti tidak seluruhnya ditanggung. Jadi biasanya kan kalau yang full ada biaya tinggal, biaya hidup, biaya kuliah. Nah, partial itu biasanya salah satunya atau ada beberapa yang tidak ada, jadi tidak penuh itu. Nah, Lester B. Pearson ini adalah beasiswa S1 yang ditawarkan dari University of Toronto di Kanada. Jadi ini dari kampus ya. Kemudian ada LPDP. Nah, tahun-tahun sebelumnya, LPDP itu belum ada beasiswa untuk S1. Tapi mulai tahun ini, LPDP sudah menyediakan beasiswa S1 untuk teman-teman SMA dengan prestasi yang baik. Maka dari sekarang, sudah boleh meniti. Jadi kalau orang bekerja itu meniti karir, kalau kalian yang masih sekolah, itu meniti track record akademik kalian, sehingga nanti siapa tahu,
bisa menyusul Maudy Ayunda ya ke Harvard Uni ya. Baik, ada juga Mitsui Bussan. Jadi Mitsui Bussan ini ke Jepang. Ini adalah kerjasama dari Mitsui Company dengan pemerintah Indonesia dan ini sifatnya full. Kemudian ada Turki Scholarship, sama seperti namanya, ini beasiswa S1 ke Turki, ada teman saya dari Aceh yang dapat ini, dan dia bisa bahasa Turki. Jadi teman-teman kalau misalnya tidak tertarik belajar bahasa Inggris, mungkin bisa belajar bahasa Jepang, bahasa Turki, atau belajar bahasa Korea. Karena KGSP ini adalah beasiswa S1 ke Korea Selatan yang ditanggung seluruhnya oleh pemerintah Korea Selatan. Nah, biasanya kalau yang di Korea itu yang relevan adalah jurusan-jurusan seperti engineer. Kalau teman-teman tertarik sama engineering atau teknis, berhubungan dengan teknik, maka cocok untuk mulai mengincar beasiswa ke Korea Selatan. Baik, selanjutnya masih di dalam beasiswa degree atau gelar, ada beasiswa S2 dan S3. Ini adalah beasiswa yang saya dapatkan, Australia World Scholarship, sifatnya full. Ini adalah hasil kerjasama pemerintah Australia dengan Indonesia. Kemudian ini akan saya jelaskan benefitnya nanti di belakangnya ketika saya sharing pengalaman. Ada juga Fulbright Scholarship, kalau yang tadi Australia, nah Fulbright Scholarship adalah beasiswa yang ditawarkan dari pemerintah Amerika Serikat dan bersifat full juga. Ada LPDP lagi, sama seperti tadi, LPDP memang dari tahun-tahun sebelumnya hanya menawarkan beasiswa S2 dan S3. Dan yang menarik juga dari LPDP adalah sekarang dia punya jalur khusus untuk guru. Jadi kalau misalnya ada teman-teman guru yang hadir pada hari ini, maka LPDP ini juga sudah menyediakan jalur khusus untuk guru. Sehingga ada kuota yang lebih untuk guru-guru dan ya lebih memudahkan lah untuk kita lolos. Gitu. Kemudian ada lagi Turki Scholarship sama seperti tadi, ada juga chevening. Jadi kalau chevening ini ditawarkan dari pemerintah UK atau Inggris. Lalu saya tahu kalau di Sambas itu root untuk Islam dan belajar bahasa Arab itu cukup kuat, makanya saya tampilkan ada beasiswa King Abdul Aziz. Jadi dia itu ditawarkan dari pemerintah Arab Saudi khusus untuk laki-laki, tapi ya dia adalah beasiswa yang cocok buat teman-teman yang mungkin sekarang tuh sudah mulai tertarik atau sudah menguasai bahasa Arab. Siapa tahu penguasaan bahasa itu bisa diteruskan sehingga mendapatkan kesempatan untuk kuliah ke King Abdul Aziz University ini. Baik, selanjutnya saya bergerak ke yang non-gelar. Jadi ini relevan buat teman-teman yang mungkin tidak ingin kuliah lama, hanya ingin mendapatkan pengalaman atau ingin meningkatkan kemampuan profesional. Baik, ada Japanese Studies, jadi ini adalah program exchange atau pertukaran mahasiswa ke Jepang selama 1 tahun, di mana teman-teman belajar bahasa, belajar budaya, dan merasakan bagaimana sih hidup di Jepang, gitu. Dan ini dibiayai pemerintah Jepang ya. Kemudian ada Global U-Grad. Kalau Global U-Grad ini lagi-lagi adalah exchange juga, pertukaran pemuda, pertukaran pelajar S1. Jadi kalau teman-teman sekarang sedang kuliah S1, ini cocok buat teman-teman. Jadi ini dari pemerintah Amerika Serikat. Jadi kesempatannya adalah 1 semester di Amerika Serikat untuk belajar di sana dan merasakan hidup di US. Ada CCI. Baik, kalau CCI ini cocok buat teman-teman profesional ataupun teman-teman yang lulusan S1 juga boleh, karena CCI ini memberikan kesempatan untuk profesional meningkatkan kemampuan profesionalnya, dan teman-teman bahkan ketika lulusan SMA, jadi tidak kuliah, itu bisa mendaftar untuk CCI selama punya pengalaman kerja yang linear. Mudah-mudahan ada teman-teman yang hadir dari sini, dari profesional, dan bisa memanfaatkan kesempatan untuk melamar CCI ini. Lalu ada juga Fulbright Guy, jadi ini Distinguished Award
untuk guru. Lagi-lagi ini ada satu kesempatan untuk ke Australia selama 1 semester untuk mempelajari bagaimana pendidikan di sana sehingga bisa diambil dan dibawa ke Indonesia. Ada teman kita guru juga dari Sambas itu lolos ini Fulbright Distinguished Award dan insya Allah akan berangkat semester depan. Nah, ada juga yang ditawarkan dari Australia Awards, ada short term awards. Jadi dia ada banyak sekali awards, ini cocok buat teman-teman profesional, teman-teman dari NGO yang ingin mendapatkan asupan materi dan terutama networking ya, karena kita bisa berjejaring dengan orang-orang internasional. Karena dia sifatnya pendek, dia hanya 2 minggu, jadi diadakan di Australia bekerja sama dengan universitas-universitas yang ada di Australia. Baik. Nah, tentu informasi-informasi yang saya sampaikan tadi tidak cukup untuk menjawab keingintahuan teman-teman, maka ada beberapa situs bermanfaat yang bisa teman-teman kunjungi setelah sesi ini. Yang pertama adalah teman-teman bisa mencari penyedia informasi beasiswa. Yang saya dapatkan informasi semuanya tadi yang saya sampaikan itu dari IND Beasiswa, bisa dilihat. Lalu penuhi timeline teman-teman, Instagram teman-teman dengan penyedia informasi beasiswa di Scooters, Titik Nol English, dan lain-lain. Karena itu bisa terus membangun dan membangkitkan mimpi teman-teman untuk kuliah ke luar negeri atau belajar di luar negeri. Lalu bisa juga dilihat di sponsor beasiswa, ini dari Australia Award, lalu Aminef itu yang Global U-Grade, lalu DAI tadi, CCI itu bisa dilihat di Aminef, Fulbright juga. Nah, bisa juga dilihat di website atau di Instagram account-nya Kedubes ya, di negara-negara pemberi beasiswa. Baik. Nah, saya ingin sharing sedikit tentang pengalaman saya mendapatkan beasiswa Australia Awards. Mengapa saya memilih Australia Awards Scholarship? Jadi ada beberapa benefit yang saya dapatkan, dan saya dapat mendaftar dengan TOEFL ITP. TOEFL ITP adalah tes bahasa Inggris terstandarisasi yang paling murah, yang diterima oleh penerima beasiswa. Jadi kalau TOEFL ITP itu harganya 500 ribuan, yang biasanya diterima pemberi beasiswa itu IELTS. IELTS itu harganya sekitar 3 jutaan. Jadi akhirnya saya berpikir nggak apalah kalau misalnya nggak lolos, lumayan kan, nggak rugi-rugi amat. Lalu ada pelatihan bahasa juga, mereka memberikan pelatihan bahasa buat kita. Ini menunjukkan bahwa kalau Australia Awards Scholarship itu tidak menitik beratkan seleksi, harus bisa bahasa Inggris. Jadi teman-teman harus ingat, tidak semuanya beasiswa itu harus jago bahasa Inggris. Jadi kalau misalnya saat ini kemampuan bahasa Inggrisnya masih kurang baik, ditingkatkan, tapi jangan sampai itu menghentikan langkah kita untuk melanjutkan studi ke luar negeri. Kemudian Australia Awards Scholarship juga memberikan biaya kuliah, biaya hidup, biaya penerbangan, visa, asuransi kesehatan itu semuanya sudah ditanggung. Kalau misalnya teman-teman butuh dukungan akademis tambahan, misalnya mata kuliahnya susah, perlu tutor, itu diberikan juga. Ada tunjangan penelitian ke lapangan dan ada penerbangan reuni. Nah, bagaimana saya memanfaatkan teknologi untuk mendapatkan beasiswa ini? Jadi yang pertama adalah saya mencari dulu handbook beasiswa. Semua beasiswa itu ada yang namanya handbook. Handbook berisi detail, jadi hak dan kewajiban teman-teman. Apakah teman-teman memenuhi syarat atau tidak untuk mendaftar beasiswa tersebut, semua informasinya bisa didapatkan di handbook. Jadi silahkan kalau mau cari beasiswa, yang pertama dicari adalah handbook dan biasanya tersedia di situs beasiswa yang memberikan beasiswa tersebut. Kemudian saya juga memilih universitas itu semuanya secara online. Jadi saya tidak perlu menelpon atau saya tidak perlu mengirim surat untuk mendapatkan universitas yang saya mau. Pengalaman saya, universitas-universitas di Australia itu mereka punya situs yang bagus sekali. Jadi kita bisa tahu apa jurusan-jurusan yang ditawarkan. Dan yang paling penting, mereka sendiri juga punya handbook. Nah, ini lagi ya, handbook lagi, buku panduan ya.
apa mata kuliah yang ditawarkan itu semuanya dijabarkan dengan jelas. Jadi kita bisa membayangkan, oh kira-kira kuliahnya nih seperti ini, kayak gitu. Kemudian semua pendaftaran saya lakukan secara online. Jadi tinggal upload dokumen, kemudian langsung sudah bisa mendaftar beasiswa. Jadi saya tidak perlu mengirim dokumen apapun. Dan yang menarik lagi, selama pendaftaran itu saya bisa bertanya dengan orang-orang yang sudah pernah mendapatkan beasiswa ini sebelumnya, meskipun saya tidak pernah kenal. Dan itu hanya bisa terjadi karena sudah berubahnya, transformasinya koneksi kita dari lokal ke global. Kemudian saya juga belajar IELTS karena pada akhirnya saya tetap harus ikut IELTS. Hanya saja keuntungannya adalah kalau saya sudah terpilih, saya bisa dibayarin oleh AAS-nya untuk tes IELTS ini. Baik, saya sudah sampai di akhir presentasi saya. Jadi alhamdulillah yang saya dapatkan dari beasiswa ini adalah teman-teman. Kemudian saya juga mendapat pengalaman yang luar biasa, ilmu yang luar biasa. Dan seperti yang saya sudah sampaikan sebelumnya, mengapa sangat penting dan sangat bermanfaat kalau kita mendapatkan beasiswa atau kita mendapatkan kesempatan kuliah ke luar negeri. Karena kita bisa mendapatkan perspektif yang berbeda dalam melakukan sesuatu yang umumnya kita lakukan sehari-hari. Jadi salah satu yang paling berkesan buat saya ketika mendapatkan proses mendapatkan beasiswa ini adalah bagaimana pemerintah Australia dan Australia Awards ini memperlakukan kaum disabilitas. Jadi umumnya yang saya temui di Indonesia, kaum disabilitas itu mereka diperlakukan seperti orang yang tidak bisa lagi melanjutkan hidupnya. Jadi ketika kamu punya disabilitas, your life is over, hidup kamu udah selesai. Tapi di Australia, terutama di Australia World Scholarship ini, saya pernah sekelas, bahkan satu grup dengan teman yang pendengarannya terganggu. Dia diberikan support oleh Australia World Scholarship, jadi didampingi oleh penerjemah bahasa isyarat sehingga mereka bisa mengikuti pembelajaran, kemudian juga bisa berkomunikasi dengan kita seperti biasa. Jadi itu merubah perspektif saya tentang kaum disabilitas, bahwa mereka itu dengan support yang baik, mereka masih bisa berkontribusi bahkan bantu di kehidupan kita. Jadi baik demikian yang saya bisa sampaikan. Terima kasih teman-teman sudah hadir, terima kasih sudah mendengarkan. Mohon maaf jika ada yang kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih banyak Ibu Yauma Yulidah selaku guru dari SMA N2 Galing yang baru saja memberikan materi seputar memanfaatkan teknologi untuk meraih kesempatan kuliah di luar negeri. Baik, kita sudah dengarkan seluruh materi yang disampaikan oleh para narasumber. Selanjutnya kita akan bergeser ke sesi tanya jawab. Tapi sebelumnya saya ingin menyampaikan kepada para peserta untuk tetap aktif di kolom chat sekali lagi karena ada hadiah 1 juta rupiah untuk 10 orang pemenang. Dan kalau misalkan tidak ingin bertanya, mungkin bisa posting di sosial media dengan memberikan hashtag 1183. Sekali lagi hashtagnya 1183. Dan jangan lupa untuk di-add di litdik.kalimantan. Akun sosial medianya Instagram di litdik.kalimantan. Oke, kita bergeser ke sesi tanya jawab. Ini banyak sekali pertanyaan yang masuk, tapi dari host dan juga co-host sudah berusaha memfilter. Tidak semua pertanyaan bisa dibacakan. Sekali lagi di sini hanya ada 4 pertanyaan untuk 4 narasumber. Pastinya juga karena keterbatasan waktu, kami mohon maaf. Kita langsung menuju ke pertanyaan yang pertama. Di sini ada Artianingsi yang memberikan pertanyaan untuk Mas Ahmed Tesario. Pertanyaannya adalah bagaimana pendapat Bapak tentang thumbnails konten yang tidak sesuai dengan isinya karena hanya ingin mendapatkan viewer yang banyak? Apakah itu termasuk dengan konten penipuan? Mas Ahmad Tesario, silahkan untuk dijawab. Oke, masih banyak pertanyaannya, bagus banget pertanyaannya. Apakah konten yang thumbnailnya tidak sesuai
sesuai dengan isinya itu adalah penipuan. Kayaknya bukan ya. Itu sebenarnya kita ngomongnya bukan penipuan, tapi itu adalah trik marketing. Jadi memang biasanya itu kita bisa melihat konten tersebut di 15 detik awal ya. Pada saat 15 detik awal, konten tersebut sesuai dengan thumbnail yang kita nonton. Dan efeknya sebenarnya, pada saat ada konten yang thumbnailnya nggak sesuai dengan isinya, sebenarnya berhubungan sama efek selanjutnya. Efek selanjutnya akhirnya orang tidak akan menonton lagi konten-konten tersebut. Jadi kalau bisa dibilang apakah itu penipuan? Enggak. Tapi berefek terhadap keberlanjutan konten tersebut nantinya bisa ditonton kembali sama orang apa enggak. Itu sih dari saya. Oke, terima kasih banyak jawaban Mas. Kita bergeser ke pertanyaan berikutnya. Di sini ada dari Ren Aulia. Pertanyaan ini ditujukan kepada Bapak Langjak. Pertanyaannya adalah, saat intinya penerapan literasi di era revolusi industri di 4.0, yang mana era serba digital ini informasi sangat mudah untuk diakses tanpa batas. Namun, sekarang digital menyediakan banyak tantangan dan ancaman seperti banyaknya kasus pembajakan. Lantas, bagaimana cara yang kita lakukan sebagai pemilik karya agar tidak dibajak dan mengamankan karya kita, serta bagaimana penanggulangan ancaman pada media sosial dan karya kita agar lebih aman di era digital ini? Cukup panjang pertanyaannya, tapi semoga jelas. Mas Langjakat, silakan dijawab. Oke. Baik. Pertanyaannya sangat bagus ya. Jadi gini, terkait dengan pembajakan ini, bahwa secara konsepnya bahwa sebuah hak cipta itu kan sifatnya dia delik aduan ya, artinya ketika ada tindakan pembajakan maka dia baru bisa diproses kalau ada laporan. Nah, terkait dengan pembajakan memang beberapa karya yang disebar di internet itu ada beberapa tindakan preventif yang bisa kita lakukan. Misal contohnya gini, misal pembajakan foto ya. Jadi beberapa pencipta biasanya ketika men-share foto itu tidak dalam bentuk foto dengan kualitas terbaik ya, tapi biasanya sudah melakukan foto gitu, tapi dalam bentuk yang low resolution lah ya, atau bisa juga dengan memberikan watermark, itu contohnya. Tetapi memang sekali lagi bahwa ketika kita memiliki karya, kita publish, maka semua orang itu akan bisa menikmatinya ya, sehingga memang yang kita bisa ada tindakan preventif yang saya sebutkan tadi, atau bisa juga memang buat karyanya kita lakukan dalam bentuk LMK ya, manajemen konten ya. Jadi ada pihak kedua yang nanti selalu berurusan dengan karya-karya yang kita ciptakan, sehingga tindakan pembajakan itu tidak ya bisa terkontrol lah seperti itu. Oke, mungkin itu ya. Baik, terima kasih Langjakat untuk jawabannya. Sherin Aulia juga menulis di kolom komentar, terima kasih Bapak Langjakat untuk jawabannya. Baik, kita bergeser ke pertanyaan berikutnya yang ditujukan kepada Mbak Dila Visa. Ini penanya atas nama Nini yang memberikan pertanyaan, tidak semua pembeli yang menggunakan e-commerce mempunyai uang elektronik karena faktor tidak mempunyai tabungan di bank sehingga lebih memilih untuk COD. Tidak sedikit transaksi jual beli di dunia digital melalui sistem COD yang mana ada beberapa kasus yang sangat merugikan antara penjual dan juga pembeli. Contohnya, barang yang diterima si pembeli ini tidak sesuai dengan apa yang ditampilkan di platform, tapi yang sering disalahkan malah si abang kurirnya. Nah, bagaimana pendapat Kak Dila tentang hal tersebut dan bagaimana cara memberikan edukasi terhadap sistem COD yang saat ini sangat meresahkan? Silahkan Dila Visa. Terima kasih. Tadi udah baca beberapa pertanyaan bagus banget, terima kasih. Di sini menurut Dila untuk sistem COD sendiri ini sebenarnya ini ya, memberikan keuntungan bagi salah satu pihak, juga memberikan kekurangan bagi pihak yang lainnya gitu. Nah,
perlu diketahui bahwa pengguna sosial media atau e-commerce itu menurut Dila juga harus sudah memiliki KTP dan sudah legal gitu Kak. Jadi kalau sudah legal itu Dila sarankan untuk membuka rekening sendiri. Nah, kalau kita membahas tentang sistem COD, sebaiknya kita juga yang pertama tadi yang sudah Dila sampaikan, kita memilih seller yang benar-benar terpercaya Kak. Nah, kalau sudah mendapatkan reseller yang terpercaya dan sudah melihat reputasi mereka, pastinya juga kita tidak gampang mendapatkan produk yang tidak sesuai dengan ekspektasi kita gitu Kak. Jadi kita juga harus sebagai konsumen juga harus melihat reputasi seller dan kita juga harus melihat deskripsi produknya. Dan kalau teman-teman mau mengembalikan suatu produk, jangan ke kurirnya, tapi kita juga harus mengajukan pengembalian ke seller dan kita atur pengirimannya. Seperti itu Kak yang Dila ketahui. Terima kasih. Oke, terima kasih banyak Dila. Mungkin saya juga bisa menambahkan di sini kalau memang saat ini banyak sekali ya aplikasi online yang menjual berbagai produk pastinya dan caranya juga semakin dimudahkan. Kalau saya sebagai pembeli yang biasa menggunakan aplikasi itu biasanya sangat memantau rating dari aplikasi tersebut. Betul ya Mbak Dila Fisa ya. Jadi rating itu sangat menentukan. Biasanya kalau 4,5 ke bawah gitu sudah menjadi pertanyaan kenapa kok ratingnya harus serendah itu. Karena kalau biasanya aplikasi belanja online tuh kalau memang produknya benar-benar bagus pasti 4,8 aja itu udah nggak mungkin gitu. Biasanya 4,9 bahkan 5 ya Mbak Dila ya. Terima kasih Kak. Ya oke, terima kasih banyak Dila Fisa. Oke, kita bergeser ya ke pertanyaan berikutnya. Ini adalah pertanyaan terakhir yang ditujukan kepada Ibu Yauma. Pertanyaannya adalah belajar ke negeri adalah impian bagi setiap orang, termasuk saya sendiri. Dan pertanyaannya ini adalah bagaimana cara kita mengajukan beasiswa sebagai rekomendasi dari daerah, karena saya pernah mendengar bahwa Sambas ini mempunyai jatah yang besar untuk LPDP karena termasuk wilayah 3T, dan bagaimana kiat-kiat sukses mencapai beasiswa dan motivasi untuk menggapai beasiswa menurut Mam Yauma. Silahkan Ibu Yauma untuk dijawab. Baik, terima kasih pertanyaannya. Biasanya kalau manggil saya Mam Yauma atau Antang Sinta. Jadi kalau untuk dari daerah, rekomendasi dari daerah itu biasanya otomatis LPDP sendiri kalau untuk daerah 3T dia punya jalur afirmasi namanya, sehingga dia otomatis kita menjadi bersaing sesama teman-teman yang berasal dari daerah afirmasi atau daerah 3T. Tapi kalau untuk beasiswa-beasiswa lain, mereka biasanya melihat dari KTP kita atau di ranah kita bekerja itu di mana. Jadi tidak ada yang namanya rekomendasi dari daerah. Nah, untuk motivasi, menurut saya adalah jangan berpikir bahwa mengambil beasiswa atau mendapatkan kesempatan kuliah ke luar negeri atau belajar di luar negeri itu sesuatu yang sifatnya singkat. Karena saya saja itu perlu waktu yang lama untuk sampai kepada titik di mana saya mendapatkan beasiswa tersebut, karena tidak intensif ya. Jadi selama kita keep the dream alive gitu, selama kita terus-menerus mengingat bahwa kita punya mimpi untuk kuliah ke luar negeri dan belajar juga, misalnya tadi ada yang menanyakan TOEFL-nya masih rendah. Nah, kita belajar dulu karena memang tidak ada jalan yang ekspres untuk kita mendapatkan beasiswa. Tingkatkan kemampuan kita baik untuk belajar bahasa Inggris atau belajar bahasa-bahasa lain, karena biasanya setiap negara itu, misalnya kita ke Jerman pakai bahasa Jerman, ke Jepang kita diminta untuk belajar bahasa Jepang, dan itu butuh proses belajar. Nah, itu yang sebenarnya harus dicicil oleh teman-teman dengan investasi waktu, dan jika perlu les bahasa maka investasi uang tentunya untuk akhirnya mendapatkan kesempatan untuk bersekolah atau belajar di luar negeri. Baik, demikian dari saya, terima kasih. Terima kasih kembali Ibu Yauma untuk jawabannya. Semoga juga jawab pertanyaan-pertanyaan tadi yang sempat diajukan. Sekali lagi terima kasih kepada narasumber yang sudah menjawab pertanyaan dari para peserta. Dan tiba waktunya saya untuk memberitahukan siapa saja pemenang 1 juta rupiah untuk 10 orang pemenang. Di sini sudah ada di tangan saya nama 10 orang yang sesaat lagi akan saya bacakan.
Yang pertama ada Artia Ningsih, yang kedua ada Sherin Aulia, ketiga ada Nini, yang keempat ada Hapiah, yang kelima ada Nur Safitri, keenam ada Muna Al-Hanif, ketujuh ada Hermawan Sudarsono, yang kedelapan ada Al-Fajar, yang kesembilan ada Ilham Jidi, dan yang ke-10 atau yang terakhir ada Hilman Hapsari. 10 nama ini silahkan untuk memfollow up host lewat DM ke Zoom-nya mungkin, atau nanti juga silahkan menunggu atau tetap menunggu akan di follow up lebih lanjut oleh host dan juga co-host di sini. Baik, sesi tanya jawab sudah selesai, seluruh rangkaian acara juga sudah selesai. Saya persilahkan kepada seluruh peserta untuk mengaktifkan kameranya karena saat lagi kita akan foto-foto bersama. Saya berikan waktu 10 detik ya untuk bersiap menyalakan kameranya. Kalau ada yang mau sisiran dulu boleh sisiran, mau ada yang pakai bedak dulu boleh pakai bedak dulu. Silahkan bersiap. Kami menunggu para peserta, para narasumber juga untuk segera mengaktifkan kameranya. Oh iya, dan jangan lupa ya untuk mengisi form yang disiapkan untuk mendapatkan sertifikat, dan cara mengecek formnya bisa langsung dicek di kolom chat. Oke, gimana, udah siap semua? Coba kita cek. Kita nanti akan ada berapa slide di sini, guys? Ada 3 slide. Ada 3 slide, saya countdown selama 3 kali. Jadi selama 3 kali saya countdown, karena nggak tahu ada di slide berapa, tetap tersenyum menghadap kamera, oke? Kita mulai slide yang pertama. Silahkan tersenyum, paling manis, saya countdown 1, 2, 3. Oke, kita bergeser ke slide berikutnya. Silahkan tersenyum kembali sambil menunggu kameranya aktif semua. Oke, kita mulai. 1, 2, 3. Sudah cukup? Ada 1 slide lagi? Udah cukup. Oke. Dengan sesi foto bersama ini berakhirlah sudah acara kita pada siang hari ini, tapi izinkan saya untuk menyampaikan rangkuman dari para masing-masing narasumber. Tadi bersama dengan Mas Ahmed Tesario kita sudah mendengarkan bagaimana penggunaan bahasa yang baik dan benar di dunia digital. Lalu dari Mas Lang Jagat kita membahas seputar keamanan digital, perlindungan hak cipta di ranah digital, pentingnya untuk mempertahankan hak cipta, lalu juga bagaimana cara membuat dan juga mengurus hak cipta, begitu ya, itu sangat penting sekali. Lalu yang ketiga tadi kita bersama dengan Bila Visa, kita membahas seputar memahami aturan bertransaksi di dunia digital dengan cara mencari e-commerce yang terpercaya, dan juga jangan lupa untuk melihat rating. Dan yang terakhir dari Bu Yauma Yulida Hasana, kita membahas bagaimana memanfaatkan teknologi untuk meraih kesempatan kuliah di luar negeri. Apa saja yang harus disiapkan, jurusan favorit apa yang ada di luar negeri, bagaimana kehidupan mahasiswa di luar negeri, tadi sudah dikupas tuntas oleh Ibu Yauma. Semoga juga menjawab seluruh pertanyaan para peserta, khususnya bagi Anda-Anda yang mau kuliah di luar negeri. Sekali lagi terima kasih banyak atas kesediaannya sudah menyaksikan Indonesia Makin Cakap Digital dengan tema menjadi sukses dengan dunia digital melalui literasi. Saya Aulia Mawardika, mohon maaf jika ada kesalahan kata. Selamat siang, sampai jumpa. Tolong aku melolong, baca sosmed bikin aku bengong. Banyak berita isinya bohong, bikin orang jadi saling menggonggong. Seperti ada niat sebar kebencian, tanpa peduli akan ada kerugian. Seperti dapat munculnya permusuhan karena tertipu jadi curigaan. Gue pernah baca hoax di sosmed yang jadi merugikan tukang trompet. Katanya trompet bisa bikin kanker, trompet sih cuma bisa bikin bibir doer. Sylvester Stallone dibilang mati, Brad Pitt juga dibilang mati, Mr. Bean, Jackie Chan juga dibilang mati. Seneng banget doain orang mati. Harusnya ada etikanya bermain sosial media. Tak bisa asal mengirim tanpa dipikirin, bisa fatal akibatnya. Bersihkanlah udara kita dari kebencian. Sebarkan saja cintamu untuk Indonesia.
Hai kepada pengguna sosmed, mari bersatu sampai lengket. Jagalah persatuan, jangan lobet. Hati-hati banyak tukang copet. Hey, jangan sampai salah posting, bisa bikin orang jadi pusing. Cek dulu itu penting, jangan jadi cepat terpancing. Gue pernah takut salah minum, karena bahaya buat tulang sumsum. Hampir semua merek disebutkan, gara-gara itu gue kehausan. Gue tertipu isu PKI, katanya jutaan sudah dipersenjatai. Akibatnya gue keluar biaya, bikin persembunyian bawah tanah. Harusnya ada etikanya bermain sosial media. Tak bisa asal mengirim tanpa dipikirin, bisa fatal akibatnya. Bersihkanlah udara kita dari kebencian. Sebarkan saja cintamu untuk Indonesia. Bersihkanlah udara kita dari kebencian. Sebarkan saja cintamu untuk Indonesia. Bersihkanlah udara kita dari kebencian. Sebarkan saja cintamu untuk Indonesia. Cek dulu, cek dulu. Cek dulu, cek dulu. Yo, kini saatnya kita harus tambah pintar. Jangan jadi orang yang mudah sebar-sebar, karena belum tentu itu berita benar. Kalau nggak ngerti, ayo belajar. Mulailah curiga jika sudah suruh-suruh. Sebarkanlah, hey, tunggu dulu. Periksalah kalimat, kok banyak tanda seru. Banyak huruf besar, mata gue jadi ngilu. Coba dicari beritanya dulu, mendingan begitu daripada keliru. Apa untungnya sebar kabar palsu, daripada nanti kamu yang malu. Cek dulu, daripada nanti kamu yang malu. Cek dulu, siapa tahu hoax. Yup. Hello. Siapa tahu hoax. Yup. Hello. Siapa tahu hoax. Hoax itu konten yang negatif, tujuannya itu ya provokatif. Paling cocok buat orang yang sensitif. Kalau ke gue ya gak efektif, tapi semua suka yang positif. Misalnya video yang inspiratif, meme yang lucu, itu juga sip. Positif, kreatif, dan produktif. Coba dicari beritanya dulu, mendingan begitu daripada keliru. Apa untungnya sebar kabar palsu, daripada nanti kamu yang malu. Cek dulu, daripada nanti kamu yang malu. Cek dulu, siapa tahu hoax.